Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan bakal menjual James Garner di musim panas ini. Menurut laporan The Athletic, Erik ten Hag memberikan lampu hijau kepada manajemen MU untuk menjual James Garner karena stok gelandang sudah mencukupi. MU diketahui akan membeli 2 gelandang lagi. Mereka akan merekrut Adrien Rabiot dari Juventus. Sementara Frenkie de Jong juga dilaporkan berpotensi mendarat ke Old Trafford. Situasi ini membuat United surplus gelandang, dan Erik ten Hag dilaporkan kurang puas dengan performa sang gelandang, sehingga ia mempersilahkan manajemen MU untuk menjualnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU sudah menghubungi sejumlah klub Premier League. Mereka mulai menawarkan jasa James Garner. Ada beberapa klub yang dilaporkan tertarik untuk memboyong James Garner. Sebut saja Leeds United, Everton, Tottenham Hotspur, dan Southampton tertarik akan jasa sang gelandang. MU dikabarkan siap melepaskan Garner ke salah satu klub tersebut. Syaratnya adalah klub-klub tersebut harus mau menyetor 15 juta pound sterling ke MU untuk jasa sang gelandang. Keluarga Glazer, sang pemilik Manchester United, dikabarkan siap menjual klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut. Hal ini menyusul semakin derasnya tekanan dari supporter Setan Merah. Terbaru, fans Manchester United berencana untuk memboikot big match kontra sang rival abadi Liverpool di Old Trafford pada Selasa 23 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat pekan depan. Kampanye ini dimaksudkan sebagai bentuk protes kepada sang pemilik Manchester United, keluarga Glazer. Fans ini muak dengan cara sang pemilik menjalankan klub kesayangan mereka. Keluarga Glazer pun semakin tertekan dan kini mereka diklaim siap melepaskan kepemilikan MU kepada pihak lain. Namun harganya tentu tidak murah. Seperti dilansir The Mirror tahun lalu, keluarga Glazer kabarnya hanya bersedia menjual MU dengan harga 4 miliar pound sterling atau setara dengan kurang lebih 71 triliun rupiah. Baru-baru ini muncul kabar yang menyebut bahwa mantan anggota Dewan Direksi Manchester United, Michael Crichton, berencana membentuk sebuah konsorsium untuk membeli Setan Merah dari keluarga Glazer. Sebuah spekulasi baru muncul mengenai perburuan bek kanan Manchester United. Setan Merah dilaporkan berpotensi mengamankan jasa Sergio Dest dari Barcelona. Laporan itu mengklaim bahwa Barcelona dan Manchester United sebenarnya sudah saling berdiskusi dalam beberapa pekan terakhir. Manchester United sudah mengutarakan ketertarikannya terhadap Sergio Dest. Sementara Barcelona juga siap menjual sang bek ke MU. Barcelona menginginkan sekitar 20 juta euro saja untuk Sergio Dest. Jika MU memenuhi permintaan mereka, maka Dest akan dilepas ke MU. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Sergio Dest menegaskan bahwa ia tidak mau meninggalkan Barcelona di musim panas ini. Ia merasa masih layak membela Las Azulgrana, jadi ia akan bertahan dan memperjuangkan tempatnya di skuad Xavi Hernandez. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan membantah gosip yang menyebut pihaknya telah mengancam untuk memutus kontrak sang mega bintang, Cristiano Ronaldo. Namun, rumor yang pertama kali dihembuskan oleh Sky Sport ini kini mendapatkan bantahan dari kubu Manchester United. Manchester United menyatakan kepada Manchester Evening News bahwa rumor soal ancaman Ronaldo adalah palsu. MU menyatakan bahwa saat ini pihaknya sama sekali tidak melakukan diskusi soal kontrak Ronaldo dan menegaskan jika pemain asal Portugal itu tidak dijual. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, nampaknya marah besar usai timnya kalah melawan Brentford. Sang manajer dilaporkan menggelar sesi latihan dadakan dan menyiksa para pemain MU di sesi latihan itu.
Erik ten Hag memutuskan untuk membuat sesi latihan pada hari Minggu 14 Agustus kemarin, padahal MU seharusnya libur di hari itu. Erik ten Hag memutuskan untuk menggelar latihan itu karena ia kesal melihat performa para pemain MU saat melawan Brentford. Ia dan tim pelatihnya melihat statistik bahwa para pemain MU bermalas-malasan di laga itu. Para pemain MU tercatat berlari total 95,6 km, sementara para pemain Brentford berlari total 109,4 km di laga tersebut. Statistik ini membuat Ten Hag memutuskan untuk membatalkan sesi libur di hari Minggu. Pada hari Minggu kemarin, Erik ten Hag meminta skuad MU berkumpul di Carrington pada pukul 9 pagi waktu setempat. Setelah semua pemain berkumpul, Ten Hag langsung memerintahkan semua berlatih. Pemain ini digenjot fisiknya di tengah-tengah udara Inggris yang lagi panas-panasnya. Semua pemain tanpa terkecuali diminta berlari sekitar 13,8 km di sesi latihan itu. Angka 13,8 km itu didapatkan dari selisih jarak lari para pemain MU dan jarak lari para pemain Brentford. Sesi latihan itu juga dilaporkan benar-benar menguras tenaga para pemain MU. Sebuah pernyataan menarik diungkapkan Tyrell Malacia. Bek baru Manchester United itu mengaku tidak senang hanya jadi cadangan di skuad Setan Merah. Tyrell Malacia nampaknya tidak happy hanya jadi pemain cadangan di MU. Ia baru-baru ini mengutarakan ketidaksenangannya tersebut. Baru-baru ini Malacia diwawancarai oleh Pia Sport. Dalam wawancara itu, Malacia ditanya alasan mengapa ia belum kunjung jadi starter. Malacia mengungkapkan bahwa itu sepenuhnya otoritas Erik ten Hag, meski ia mengaku tidak senang hanya masuk sebagai pemain cadangan. Malacia juga mengungkapkan bahwa ia tidak senang jadi cadangan di skuad MU. Namun sang bek menegaskan bahwa ia akan bekerja keras dan sabar menunggu kesempatannya tiba. Meski masuk sebagai pemain cadangan, banyak pihak memberikan pujian kepada penampilan Malacia. Sang bek dinilai tampil apik tidak hanya saat bertahan tetapi juga membantu serangan United, meski timnya akhirnya kalah di laga itu. Rumor Sergej Milinkovic-Savic bergabung dengan Manchester United nampaknya bukan sekedar burung semata. Agen gelandang Lazio itu dilaporkan sedang mengupayakan transfer itu jadi kenyataan. Menurut laporan The Telegraph, agen Milinkovic-Savic baru-baru ini menghubungi Manchester United. Ia ingin membawa sang gelandang untuk pindah ke Inggris. Ia menilai Milinkovic-Savic layak bermain di klub yang lebih besar. Ia ingin sang gelandang bersaing dengan tim-tim terbaik untuk menjadi juara. Agen sang gelandang juga yakin Milinkovic-Savic punya profil yang tepat untuk memperkuat Manchester United. Jadi ia ingin mengupayakan transfer ini jadi kenyataan. Namun laporan yang sama juga menyebut bahwa transfer ini agak sulit jadi kenyataan karena Lazio membandrol harga sang gelandang terlalu tinggi. Menurut kabar yang beredar, Lotito ingin sang gelandang ditebus di angka 80 juta euro, sementara MU tidak mau membayar semahal itu untuk jasa sang gelandang. Dengan tinggi badan 175 cm, Lisandro Martinez dianggap tidak cocok bermain di sistem 4 back Erik ten Hag bersama Manchester United. Legenda klub Gary Neville menyarankan ada perubahan sistem jika Martinez terpaksa masih harus masuk skema sang manajer. Lisandro Martinez menemani Harry Maguire di jantung pertahanan dalam formasi 4-2-3-1. Walaupun begitu, debutnya berakhir buruk dengan total 6 gol sudah bersarang ke gawang Manchester United. Gary Neville menganggap bahwa jika Ten Hag ingin tetap memainkan Martinez, maka pelatih berkepala pelontos itu wajib mengubah sistem bermain. Ia menyarankan menggunakan formasi 3 back. Gary Neville menilai bahwa memaksakan Martinez berada di sistem yang sekarang akan menyulitkannya untuk sukses. Hal itu tidak bagus mengingat Man United harus segera mencari momentum untuk bangkit. Hannibal Mejbri nampaknya tidak akan bermain di skuad MU pada musim 2022-2023. Sang gelandang muda dilaporkan bakal dilepas MU dalam waktu dekat ini. Menurut laporan Manchester Evening News, Manchester United sebenarnya mendapatkan banyak tawaran untuk Hannibal Mejbri. Namun mereka memutuskan melepaskan Mejbri ke Birmingham City.
Birmingham City dilaporkan sangat tertarik merekrut Mejbri. Mereka berani memberikan jaminan jam bermain reguler bagi sang gelandang. MU dikabarkan puas dengan tawaran tersebut. Alhasil MU berkenan melepas Mejbri ke Midlands. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag merestui transfer peminjaman Mejbri ke Birmingham City. Ini disebabkan Mejbri butuh jam bermain reguler untuk beberapa bulan ke depan. Karena Tunisia sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia dan Mejbri merupakan bagian penting dari skuad Tunisia. Ten Hag tidak bisa memberikan jam bermain reguler ke Mejbri di musim ini, jadi ia meminjamkan sang gelandang dengan harapan ia mendapatkan jam bermain reguler. Spekulasi perburuan striker baru Manchester United memasuki babak baru. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan kini memulai menyeriusi opsi memboyong Alvaro Morata ke Old Trafford. Menurut laporan The Athletic, Morata awalnya bukan jadi incaran utama Manchester United. Namun saat ini sang striker dinilai jadi opsi yang cukup bagus untuk MU. Sang striker pernah bermain di Inggris bersama Chelsea. Ia juga tahu atmosfer Liga Inggris, sehingga ia tidak butuh waktu yang lama untuk beradaptasi. Performanya selama pramusim ini cukup bagus bersama Atletico Madrid. Jadi Morata dinilai bisa menjadi tambahan yang bagus untuk lini serang Manchester United. Laporan tersebut mengklaim Manchester United benar-benar serius untuk merekrut Morata. Mereka dilaporkan sudah menghubungi Atletico Madrid. Mereka mengutarakan ketertarikan merekrut Morata. Pihak Atletico Madrid sendiri dilaporkan tidak keberatan untuk melepas sang striker. MU hanya perlu membayar sekitar 35 juta euro untuk jasa sang striker. Baru setelah itu Morata boleh bergabung dengan United.